Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Sunandar Sunarya. Saya dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Saya akan menjelaskan tentang anak berkebutuhan khusus, khususnya itu anak tunagrahita. Saya akan menjelaskan tentang pengertian tunagrahita, penyebab tunagrahita, terus ciri-ciri tunagrahita, terus cara mengatasi tunagrahita itu seperti apa, dan masih ada lagi bawahnya. Oke, yang pertama langsung aja ke materi, yaitu pengertian tunagrahita menurut para ahli. Yang pertama, menurut Akila Smart 2001, tunagrahita adalah keterlambatan perkembangan bagi anak-anak atau orang-orang dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata, atau dapat juga disebut cacat intelektual. Yang kedua, menurut Nuraini, anak-anak tunagrahita adalah anak-anak dengan keterampilan dan kemampuan intelektual atau IQ yang di bawah rata-rata untuk anak-anak seusia mereka. Selanjutnya ada dari Bambang Putranto, mengemukakan anak tunagrahita adalah anak yang memiliki kekurangan atau keterbatasan mental yang di bawah rata-rata normal. Karena itu mereka mengalami kesulitan dalam melakukan tugas akademik, membangun komunikasi dan membangun hubungan sosial. Terus ada juga menurut Jati Rinarki Atmaja, MPD, tunagrahita adalah suatu kondisi anak-anak yang kecerdasannya jauh di bawah rata-rata dan ditandai oleh kecerdasan yang terbatas dan tidak memadai komunikasi sosial. Anak-anak dengan kebutuhan khusus sering dianggap cacat mental karena kecerdasan mereka yang terbatas akibatnya. Anak-anak penyandang cacat intelektual merasa sulit untuk menghadiri sekolah normal. Jadi anak-anak tunagrahita itu anak-anak yang bisa disebut IQ-nya atau pemikirannya itu di bawah rata-rata, seperti itu. Terus yang kedua itu penyebab tunagrahita. Terdapat faktor-faktor penyebab tunagrahita yang dapat dikaitkan dengan sindrom genetik, paparan racun, atau pernah menderita penyakit serius atau akibat cedera di kepala. Yang pertama itu ada kondisi genetik. Keterbelakangan mental dapat disebabkan oleh kondisi genetik yang diwarisi oleh orang tuanya, termasuk genetik abnormal, kombinasi gen yang rusak, dan kasus genetik lainnya. Yang kedua ada komplikasi kehamilan. Retardasi mental dapat terjadi karena janin tidak berkembang dengan baik di dalam rahim. Pemicunya adalah apakah ibu mengkonsumsi alkohol atau obat-obatan selama kehamilan, atau kurangnya gizi untuk ibu dan janin, atau interfeksi dengan virus rubella. Komplikasi kehamilan ini mempengaruhi perkembangan otak janin. Yang ketiga ada masalah kelahiran. Bahkan jika janin sehat dalam kandungan pun mungkin ada resiko persalinan dengan cacat mental jika bayi kekurangan oksigen dalam proses kelahiran, atau jika bayi dilahirkan dengan penyakit yang sangat prematur. Terus yang keempat ada penyakit atau cedera serius. Gangguan perkembangan dapat terjadi melalui pengembangan penyakit serius seperti meningitis, campak, batu kerjan, paparan racun, kurangnya perawatan medis, dan kekurangan gizi ekstrim. Oke, untuk faktor-faktor untuk penyebab udah. Sekarang ada ciri-ciri tunagrahita. Ada banyak gejala tunagrahita pada anak-anak. Ciri-ciri tunagrahita dapat ditentukan karena seorang anak telah memasuki sekolah atau hanya setelah anak tersebut memasuki usia sekolah. Berikut ini adalah ciri-ciri paling umum dari tunagrahita. Yang pertama, yaitu bicaranya terlambat. Yang kedua, pelajaran terlambat untuk kemampuan Anda diri sendiri seperti kegiatan kebersihan, berpakaian, makan, dan lain-lain. Yang ketiga, sulit untuk mengingat hal-hal yang sederhana. Yang keempat, tidak bisa mengendalikan emosi.
Yang kelima, tidak memiliki keterampilan dalam masalah perilaku. Yang keenam, mereka cenderung selalu marah-marah, selalu emosional. Tunagrahita yang parah juga mempengaruhi kesehatan anak-anak, misalnya kejang, gangguan motorik, gangguan pendengaran, dan gangguan penglihatan. Terus ciri lain dari tunagrahita adalah anak-anak dengan gangguan mood seperti kecemasan, autisme, dan lain-lain. Jika Anda mengalami gejala kecacatan intelektual pada anak Anda, disarankan untuk berkonsultasi dengan spesialis sehingga mereka dapat memberikan anak-anak dengan bantuan medis yang diperlukan. Terus ada sekarang cara mengatasi tunagrahita. Tunagrahita adalah kondisi seumur hidup dan tidak ada obat untuk menyembuhkannya. Tetapi anak-anak dengan cacat intelektual masih memiliki kesempatan untuk berkembang seperti anak-anak yang lainnya jika dirawat dengan benar. Diagnosis ini dan perawatan berkelanjutan sangat penting untuk anak-anak dengan gangguan intelektual. Ini juga mempengaruhi kondisi medis dan genetik yang mempengaruhi perkembangan mereka. Perawatan mental akan fokus pada kekuatan dan kebutuhan anak. Berikut ini adalah beberapa jenis dukungan yang dapat diberikan untuk mendukung anak-anak penyandang cacat tunagrahita. Yang pertama, intervensi dini pada anak-anak dan bayi adalah metode terbaik yang digunakan orang tua untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus sejak usia dini. Yang kedua, tawarkan pendidikan khususnya anak-anak. Yang ketiga, berikan dukungan dan perlindungan kepada keluarga. Yang terakhir ada implementasi program keterampilan. Anak-anak penyandang cacat intelektual atau anak-anak dengan kebutuhan khusus harus menerima pendidikan khusus dengan pendekatan yang berbeda. Selain sekolah khusus, Anda perlu mengajari anak Anda keterampilan seperti ini. Yang pertama, cara merawat diri seperti di kamar mandi, cara makan enak, cara berpakaian, memakai sepatu, memperbaiki barang, dan lain-lain. Jadi anak yang berkebutuhan khusus tunagrahita ini harus bisa diajarkan cara merawat diri. Terus yang kedua, keterampilan emosional seperti berkomunikasi, berinteraksi atau bersosialisasi dengan dan mengelola emosi. Jadi anak tunagrahita itu harus sering diajarkan untuk berbicara, berkomunikasi seperti itu. Yang ketiga, keahlian khusus seperti musik, gerakan, memasak, berkebun atau hobi yang lainnya sehingga anak-anak dapat berkembang. Jadi seperti motoriknya itu harus dilatih seperti itu. Terus tujuan utama pengasuh anak cacat mental adalah agar anak-anak dapat mengembangkan potensi penuh mereka. Selain itu, Anda dapat membuat keputusan terapeutik berdasarkan kesehatan fisik dan mental dan berpartisipasi dalam komunitas atau layanan kesehatan khusus untuk anak-anak dengan berkebutuhan khusus, khususnya anak tunagrahita. Terus ada dampak tunagrahita. Menurut Jati Rinarki dalam bukunya yang berjudul Anak Berkebutuhan Khusus, ia menyatakan berbagai efek pada anak-anak penyandang cacat intelektual. Yang pertama ada terhadap kemampuan akademik. Kemampuan belajar anak-anak penyandang cacat intelektual sangatlah terbatas, terutama kemampuan mereka dalam hal-hal abstrak. Jadi mereka tuh sangat sulit untuk menghafal dengan waktu yang singkat seperti itu. Yang kedua, sosial atau emosional. Mereka cenderung cepat lupa, sulit untuk membuat kreasi baru, dan rentang perhatiannya pendek. Dampak sosial emosional anak-anak dengan cacat intelektual mungkin karena ketidakmampuan mereka untuk menerima dan menerapkan norma-norma sosial dan pandangan masyarakat yang menyamakan keberadaan cacat intelektual dengan anggota lain dari komunitas atau komunitas yang dapat terus percaya pada anak-anak dengan cacat intelektual. Mereka tidak melakukan apa-apa karena kurangnya minat. Jadi
mereka tuh cenderung diam. Mereka nggak banyak melakukan apa-apa karena daya minatnya itu mereka nggak ada atau sedikit seperti itu. Terus dampak dari kecacatan sosial dan emosional mereka adalah bahwa anak-anak cacat mental tidak dapat memahami aturan sosial dan keluarga, sekolah, masyarakat, sehubungan dengan kecacatan intelektual. Anak-anak tidak bisa mengurus diri sendiri, merawat diri mereka sendiri, dan memimpin. Jadi anak-anak tunagrahita itu harus didampingi oleh orang tua, guru, atau keluarga yang lainnya. Karena mereka tidak bisa seperti merawat diri mereka diri sendiri. Mereka cara berpakaian aja sepertinya tidak tahu gitu, gimana cara berpakaian, cara makan, minum. Jadi mereka harus didampingi, harus dikasih tahu, dikasih pengalaman seperti itu. Mungkin cukup sampai di sini untuk materi tentang anak-anak tunagrahita. Jika ada kata-kata yang salah atau ucapan yang salah, mohon maaf karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.